Ini bulan Rajab. Kalau bab istighfar sudah alhamdulillah paham semua, tinggal praktek ya. Rajab itu syahrul liqa. Bulan Rajab itu bulan perjumpaan, bulan pertemuan. Bulan pertemuan. Pertemuan apa? Satu, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul. Dengan para nabi dan rasul. Yang kedua, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan Rasulullah dengan nabi dan rasul. Yang kedua, pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang agung-agung. Orang pengen ketemu presiden, pengen ketemu gubernur ya. Nah, kalau ketemu para nabi pengen enggak? Ketemu Allah Ta'ala, apalagi gitu ya. Dan itu didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Nah, pertemuan ini ada asal usulnya, ada tahapannya, ada caranya. Nabi kan ketika diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apakah ada kalimat Nabi akan bertemu para nabi di Masjidil Aqsa? Enggak ada. Agenda pertemuan nabi dan rasul di Masjidil Aqsa? Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Yang ada pokoknya diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ujuk-ujuk di sana, tiba-tiba di sana sudah kumpul para nabi dan rasul. Betul begitu kan? Nah, yang pengen saya petik dan saya sampaikan pada sore hari ini cuman satu hal. Satu hal. Ternyata Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum ketemu dengan para nabi dan rasul untuk menjelajahi, mengunjungi napak tilas nabi dan rasul tersebut. Jadi nabi itu dibawa ke Palestina dulu, bukan ke Masjidil Aqsa. Dibawa ke Palestina kemana? Ke Bethlehem, ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dibawa ke rumah lahirnya Nabi Isa, suruh sholat di situ. Nih loh tempatnya Nabi Isa, ya muliakan nih tempat lahirnya Nabi Isa, agungkan nih tempat lahirnya Nabi Isa. Ngagungkan dengan apa? Sholat di situ. Ini pengagungan yang luar biasa, bukan sekedar doa di situ, bahkan sholat. Doa yang paling utama adalah sholat. Kemudian Rasulullah diajak ke Bukit Tursina, tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah disuruh sholihuna, sholatlah di sini. Rasul mengunjungi tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa. Bahkan Rasul diajak melewati dan mampir ke makamnya Nabi Musa alaihissalam yang tidak jauh dari Baitul Maqdis, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Nabi Musa itu wasiat kalau wafat minta dimakamkan dari Masjidil Aqsa sejauh lemparan batu. Dulu nggak ada meteran. Jadi kalau mengukur tuh lempar batu agak keras, jauhnya berapa meter, umumnya lemparan manusia. Nabi Musa minta dimakamkan sejauh itu, artinya di sekeliling Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah lihat Nabi Musa lagi sholat di makamnya. Lihat Nabi Musa lagi sholat di makamnya. Setelah keliling ke tempat-tempat bersejarah, ya tempat-tempat yang mengandung nilai di sisi Allah Ta'ala, baru masuk Masjidil Aqsa. Di situ ketemu Nabi dan Rasul dan beliau SAW sholat sebagai imam. Nah ini yang harus kita tiru. Jadi kalau kita ini pengen ketemu orang-orang soleh, ya pengen ketemu para wali, tempat-tempat beliau ya dikunjungi. Oh pengen ketemu Mbah Hasyim Asy'ari gitu misalnya ya datang ke pesantrennya, tempatnya beliau ngajar di mana, buku yang beliau gunakan untuk mengajar, buku yang beliau tulis, yaitu pelajari, ya bukunya dipelajari. Pengen ketemu misalnya dengan Imam Syafi'i, ya berangkat ke Mesir, ya berangkat ke Mesir. Orang berangkat ke Eropa aja ngeluarkan duit cuma nonton patung Liberty, nonton Menara Eiffel ditonton, patung Liberty ditonton ya. Lalu halaleh, gak bawa manfaat, gak bawa bencana, artinya suatu yang biasa-biasa saja, itu ditonton, ya ditonton. Kalau nontonnya gunung ya, itu masih oke, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan. Tapi nonton patung, nonton menara, bukan gak boleh ya. Yang seperti itu aja manusia mau, mengeluarkan duit banyak
Mau. Tapi kenapa? Kok nggak mau ngeluarkan duit banyak? Pergi itu sana ke tempat di mana Imam Syafi'i mengajar. Pergi itu ke sana di tempat Imam Malik mengajar. Pergi ke sana di tempat Imam Nawawi mengajar. Pergi ke sana di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasa mengajar. Oh, tinggalnya di sini. Oh, ngajarnya di sini. Oh, belajarnya di sini. Kunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut. Dengan jalan-jalan mengunjungi tempat bersejarah, nanti hasilnya Allah akan pertemukan kita dengan yang kita kunjungi. Dengan yang kita kunjungi. Kalau kita mau mengunjungi, maka kita akan dikunjungi. Kalau kita mau mengunjungi, kita akan dikunjungi. Makanya umat Islam di Indonesia ini kan dari tahun ke tahun turun temurun diajari untuk berkunjung ke makamnya Sunan Ampel, berkunjung makamnya Sunan Bonang, berkunjung ke makamnya Sunan Kudus, berkunjung ke makamnya para wali. Untuk apa? Ya napak tilas, meniru Nabi Muhammad SAW ketika mengunjungi para anbiya wal mursalin. Harapannya apa? Nanti kita dikunjungi, ya ketemu, bisa dalam mimpi ketemu, atau nanti kita ketika sakaratul maut ditemuin, atau nanti setelah meninggal dunia ketemu. Nah, kalau ketemu manfaatnya apa? Ya nikmat toh. Ketemu orang soleh berarti kan nggak ketemu yang medeni, betul kan ya? Dikubur ketemu para wali berarti kan orang baik. Dikubur ketemunya sama yang gebuki kan ya, naudzubillah min dzalik. Dan itu hikmah dari Isra dan Mi'raj, perjalanan mengunjungi orang-orang yang mulia, tempat-tempat yang mulia. Hasilnya ketemu dengan manusia-manusia yang mulia. Jelas ibu-ibu? Jelas. Hikmahnya sederhana toh? Gak usah yang besar-besar dulu. Ini besar tapi gak usah yang langsung puncak. Sholat kan udah sering ya. Nah kalau yang ini kan jarang dibahas toh? Jarang. Nah, sekarang jenengan lihat di Solo, yang deket aja di Solo. Mana ya napak tilasnya orang soleh di Solo? Ya kan ada tuh napak tilas orang-orang soleh di Solo. Oh lihat yang di Surabaya. Mana ya napak tilasnya orang-orang soleh di Surabaya? Yang di Jakarta. Mana ya napak tilasnya orang-orang soleh di Jakarta? Saya kemarin ke Singapura. Ya, begitu dari bandara, bukan ke mall. Bahkan saya tuh ke mall males. Dari bandara bukan ke mall. Dari bandara bukan ke hotel. Dari bandara bukan ke rumah. Dari bandara ke makam. Langsung dari bandara langsung ke makam. Makam siapa? Makamnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Makam yang sangat tua, yang sampai orang Singapura mau buat jalan tol saja sampai dibelokkan karena gak berani bongkar makam tersebut karena kesolehan orang tersebut, Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi berangkat ke Singapura cari makamnya orang soleh. Berangkat ke Malaysia cari orang soleh. Ya, berangkat ke Jepang saya cari orang soleh. Siapa ini orang soleh di Jepang? Mana masjid yang paling tua di Jepang? Yang di Tokyo mana masjid yang paling tua? Saya pengen tahu masjidnya di mana. Napak tilas itu. Nah kadang nih kita ndak begitu dengar yang namanya Singapura langsung nih, wah Orchard Road, masya Allah. Ini ada tokonya, bla 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 bla. Ya. Singapura nih, wah bandaranya keren. Yang dipikirkan kepalanya itu dunia dan dunia. Bahkan keliling ke mal-mal, masjid gak dimasukin, gak ada jadwal kunjungan ke masjid. Ya gak ada jadwal kunjungan ke masjid. Nah ini sangat disayangkan. Kita harus berpikir ini untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang bernilai menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonusnya main ke mall, itu bonusnya lihat menara Eiffel, itu bonusnya lihat patung Liberty, itu bonus. Tapi yang pokok nih tempatnya orang-orang soleh. Habib di Amerika pada orang soleh banyak. Nah, kamu nggak mau cari ya nggak dapat. Kalau cari ya akan dapat. Dimanapun ada orang soleh. Dimanapun ada orang soleh. Jangan dikira nggak ada orang soleh. Di setiap tempat ada orang soleh. Masalahnya mau lihat apa enggak kita, mau cari atau tidak. Nah kalau itu kita lakukan, insya Allah bisa dikatakan hampir pasti. Ya hampir pasti. Ngomong pasti kan ya harus pakai insya
Allah. Kita akan ditemui oleh orang-orang soleh tersebut.